Bapa, ini sebagai ungkapan pujian syukur kami kepadamu. Kami rindu Tuhan mempersembahkan roh jiwa tubuh kami ke tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan dengan kasih karunia Tuhan kami boleh nikmati di dalam ibadah, terlebih dalam kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Diberkatilah Tuhan hamba-Mu juga, orang kudus-Mu, dan bahkan yang mengikuti live streaming dan Facebook pada saat ini, sehingga kami sama-sama boleh dikuatkan dan bahkan boleh terberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu saudara kasih. Salam kudus buat kita semua yang hadir pada saat ini. Sangat senang boleh bertemu dengan Bapak Ibu saudara pada saat ini. Terlebih hambanya Bapak Simbolon. Terima kasih atas kehadirannya. Sangat luar biasa kehadiran Bapak pada siang hari ini. Boleh kami bersama-sama dengan Bapak tentunya. Terima kasih, puji Tuhan. Haleluya. Baik, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita, yaitu surat Paulus kepada Titus 2. Titus 2 ayat 11 dan ayat 12, dan juga nanti kita baca Titus 3 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Baik. Kalau kita lihat judul daripada Lembaga Alkitab Indonesia, di sana dikatakan kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Kita baca ayat 11 dan 12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ayat 5 kita baca. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Firman Tuhan ini menjadi sukacita, kekuatan, bahkan yang melengkapi iman percaya kita pada siang hari ini. Adapun judul yang kita coba untuk belajar pada siang hari ini, yaitu berkat kepastian keselamatan kekal. Ya, puji Tuhan. Tentu Bapak Ibu Saudara kasih, kita sepakat bahwa dunia saat ini menginginkan hidupnya supaya nanti di masa akhirnya bagaimana supaya dia mendapatkan kepastian keselamatan kekal sampai selama-lamanya di dalam surga. Walaupun saat ini orang masih hidup berupaya dengan cara apapun, ya, apakah itu bekerja, apakah dalam keadaan beribadah, apakah berpuasa dan lain sebagainya, saudara kasih. Tetapi satu tujuan, bagaimana supaya hidupnya nanti pasti masuk surga, itu sebenarnya. Jadi kalaupun orang meninggal sebenarnya tidak merasa takut lagi, tetapi sudah ada keyakinan yang pasti dalam hidupnya. Itu sebenarnya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, kita orang kudusnya Tuhan tidak segan-segan terus, tidak jemu-jemu menyampaikan kebenaran, baik di dalam forum seperti ini, baik juga dalam ibadah kita hari Senin sampai hari Sabtu di saat teduh kita, baik itu di Kamis Ministry, baik juga hari Jumat, baik di akhir pekan. Semuanya kita bicara tentang mengenai tentang keselamatan kepastian kekal.
Kenapa sampai demikian? Supaya kita betul-betul mahir mengerti dan tidak ragu di dalam kebenaran. Karena kalau namanya ragu dalam kebenaran, sudah kasih, tentu bagaimana hidupnya nanti, ya, sangat sia-sialah hidupnya. Mungkin sudah diberikan sukacita, sudah diberikan keperluan sehari-hari atau kekayaan lah secara dunia, tetapi kalau binasa hidupnya, coba kita bayangkan seperti apa jadinya nanti. Nah, inilah yang banyak orang kurang kadang serius dalam hidup ini, sehingga apa adanya, ya sudahlah, lihat nanti saja, seperti itu. Ya di kampung kan seperti itu rata-rata. Ya siapa sih yang tahu masuk surga? Hanya Tuhan dong. Ya kalau nanti kita seperti ini, ya Tuhanlah yang tahu kalau mau masuk surga. Ya puji Tuhan, kalau tidak ya nggak apa-apa lah. Nah seperti itu kayaknya menyerah. Tetapi kita saat ini belajar, saudara kasih, ya, bagaimana supaya kita ada kepastian, bagaimana kita telah diberkati melalui keselamatan kekal di dalam surga selama-lamanya. Ini yang kita lihat seperti tadi. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Luar biasa, sudah nyata. Kenapa di nyatanya itu seperti apa? Ya, itu melalui iman percaya kita. Ketika orang memahami bahwa 2000 tahun yang lalu Yesus mati, dan pada hari ketiga dia bangkit, ya, dan naik ke surga untuk mengampuni segala dosa kita, ya. Jadi sudah diberikan keselamatan dengan kasih karunia-Nya, sudah diberikan. Tinggal saat ini manusia mau tidak. Tetapi nyata-nyatanya banyak orang tidak mau dan tidak percaya dengan itu. Dia selalu senang dengan keinginan sendiri dan selalu dia mengatakan bahwa hidupnya ini adalah agama. Bisa jadi seperti itu, beragama. Dia bangga seorang yang beragama. Tetapi kita tidak demikian, ya. Nah, oleh karena itu Bapak Saudara kasih, nah, kita masuk dalam topik ini sekarang. Berkat apa yang diterima seseorang ketika ia memutuskan untuk percaya kepada Yesus Kristus? Berkat apa saja yang diterima sekarang, ya? Ketika seseorang itu percaya kepada Yesus Kristus, yang pertama adalah berkatnya adalah statusnya menjadi orang kudus. Itu makanya kalau kita di tempat ini kita salam orang kudus, kita orang kudus. Kalau kita demikian, kita tidak menjadi suatu main-main, tetapi firman Tuhan yang mengatakan, saudara kasih, ya, di firman Tuhan ini, karena kita menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi pertama, statusnya menjadi orang kudus, ya. Kalau Bapak Ibu saudara kasih, kita lihat dulu saudara kasih di Korintus, ya, di Korintus 1 Korintus 1 ayat 1 dan 2. Bagaimana orang-orang kudus di Korintus itu, ya. Boleh saya baca dan boleh ikuti Bapak Ibu di depan. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, ya, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Jadi dikatakan di jemaat di Korintus itu tidak disebut orang-orang berdosa, tetapi orang-orang kudus. Jadi kita pun di sini yang telah disampaikan Tuhan melalui surat cintanya, pikiran Tuhan kepada Paulus, seperti tadi kesaksian saudara kita Pak Poltak itu disampaikan ini, bahwa kita ini adalah orang kudusnya Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah percaya kepada Yesus Kristus. Itu jadi status kita yang tadinya kita adalah orang berdosa,
Ketika kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, maka kita menjadi statusnya menjadi orang kudus. Jadi jangan segan-segan, jangan ragu Bapak Ibu mengatakan saya orang kudus. Ketika Anda sudah mengatakan demikian, berarti pelaku firman Tuhan saudara, dan boleh Bapak saksikan di dalam ayat ini. Makanya kita saat itu betul, tadi sudah disampaikan Pak Gembala kita, bagaimana kita saat ini terus mau rindu, mau mencintai pikiran Tuhan itu sebenarnya kepada kita. Mari kita baca Pak, mari kita baca Bu, di dalam surat Paulus itu, dari Roma sampai dengan Filemon itu, bagaimana kasih Tuhan itu, bagaimana pikiran Tuhan itu kepada kita bangsa lain yang tadinya kita tidak mengenal Kristus, tapi setelah melalui kebenaran firman Tuhan itu, kita dikuatkan dan kita dimantapkan menjadi orang kudusnya Tuhan. Ketika kita sudah mengaku orang kudusnya Tuhan, luar biasa. Bagaimana berkat-berkat Tuhan boleh kita nikmat, saudara kasih. Karena kalau kita lihat di Kolose 3, ya kalau Kolose 3, kita masih baca dulu, nanti kita masih agak banyak juga yang kami bicara atau membaca firman Tuhan. Kolose 3, ya. Di ayat 12 sampai 15 saya bacakan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nanti boleh baca sebelah di sana. Luar biasa. Itulah orang kudusnya Tuhan, ya. Supaya apa? Di sana setelah kita dikuduskan dan dikasihi Tuhan, maka belas kasihan Tuhan selalu nyata dalam setiap hidup kita. Kita tidak dibiarkan, ya, ada penderitaan sekalipun. Ada kadang-kala kita dalam keadaan sakit, ya, kadang-kadang mengalami tantangan, mengalami kadang-kadang rintangan, persoalan anak, persoalan ekonomi, persoalan-persoalan yang lain. Tapi ingat, ya, cukuplah kasih karunia Tuhan. Karena dari kelemahan itulah Tuhan memberikan, ya, sukacita, kekuatan yang sempurna bagi hidup kita. Itu kita harus imani. Jadi kita tidak perlu, kenapa mesti saya sakit, kenapa saya masalah demikian. Tidak demikian. Terus kita bergaul dengan pikiran Tuhan melalui kasih karunia-Nya, kita terus belajar kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara kasih, ya, maka di hadapan Allah, ya, kita bukan lagi seorang pendosa, namun kita telah dikuduskan. Karena apa? Karena terus kita selalu terus diproses demi masalah-masalah yang kita alami, supaya kita semakin kuat dan semakin kokoh dan semakin dikuduskan hari lepas hari. Nah, itulah yang pertama, bahwa status kita adalah orang kudusnya Tuhan. Nah, apalagi saudara kasih, ya, bahwa berkat apa saja yang diterima seorang ketika ketika kita memutuskan untuk percaya kepada Yesus Kristus adalah hamba kebenaran. Menjadi kita adalah hamba kebenaran. Nah, kalau kita lihat di surat Paulus yang mengajarkan kepada kita di Roma 6 ayat 17 dan 18, bagaimana kita menjadi seorang hamba kebenaran, boleh kita baca. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran.
Luar biasa. Berarti sudah kasih, kita benar bukan karena perbuatan kita. Kita kudus bukan karena kita usaha kita. Tetapi semata kita dibenarkan Tuhan, semata kita dikuduskan Tuhan adalah karena kasih karunia-Nya, pekerjaan Tuhan, pikiran Tuhan kepada kita semua yang sudah kasih, sehingga kita dibenarkan. Bukan karena seperti tadi kita sampaikan, perbuatan baik kita. Tidak demikian sudah kasih. Jadi saudara-saudara saat ini, ingatlah, sebagai Bapak Ibu Saudara menjadi orang kudus, ingat bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya saat ini statusnya menjadi hamba kebenaran. Hamba kebenaran. Itulah yang kita syukuri, seperti firman Tuhan tadi. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran, yaitu pengajaran yang telah diberikan Tuhan kepada Paulus, dan Paulus mengajarkan kepada kita saat ini melalui kebenaran dari Roma sampai Filemon ini, supaya kita mentaati pengajaran-pengajaran tersebut dan diteruskan kepada kita saat ini dan saudara dan saya, sehingga kita telah dimerdekakan. Kita dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Bersyukurlah kita kalau kita sudah dimerdekakan dari hamba tadi, hamba dosa, tapi sekarang hamba kebenaran. Kenapa kita tidak bersyukur? Kenapa kita tidak bersuka cita sebagai kasih? Yang saat itu kita tahu kalau namanya dosa, tidak mungkin secara apapun dengan caranya kita tidak akan boleh lepas dari dosa itu. Tetapi bersyukurlah kita dengan kasih karunia Tuhan, Dia rela mati di kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Dia mati melalui darahnya yang kudus, dan di hari ketiga luar biasa Dia bangkit dan naik ke surga. Itulah iman percaya kita. Berimankah kita, berimankah saudara-saudara kita yang lain ketika ini disampaikan kebenaran firman Tuhan ini kepada kita? Sudahkah kita yakin bahwa kita menjadi hamba kebenaran? Ya, harus pastilah. Harus pasti kita menjadi hamba kebenaran, tidak lagi hamba dosa. Jadi ingat, ketika kita sudah diberikan status hamba kebenaran, ingatlah apa yang baik, apa yang kira-kira kalau ini sudah menjadi kesalahan, jangan lagi lakukan itu. Makanya kita terus berdoa supaya kita diberikan kekuatan. Baik, itu yang kedua. Bagaimana kita berkat apa saja yang kita terima sekarang, ya, ketika kita memutuskan untuk percaya kepada Yesus Kristus. Tadi pertama adalah kita adalah menjadi orang kudus, dan kemudian hamba kebenaran, dan ketiga supaya ingat, menjadi ciptaan yang baru. Menjadi ciptaan yang baru. Itu kita lihat di 2 Korintus 5 ayat 17 yang mengatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Luar biasa. Bapak Ibu saudara kasih, bagaimana Bapak Ibu saudara kasih kita mengetahui, ya, menjadi ciptaan yang baru? Seperti apa kira-kira ciptaan baru ini? Saya sudah renungkan ini, bahwa ciptaan baru itu adalah hal yang luar biasa yang terus kita renungkan, yang mana ciptaan baru itu adalah yang dirancangkan dalam pikiran Allah, dan diciptakan oleh kuasanya bagi kemuliaannya kepada kita. Luar biasa. Ini di mana tadinya kita, ya? Jadi siapa? Jadi kalau kita lihat, jadi seperti apa? Berarti ada kata-kata yang harus kita perhatikan dulu. Mari kita lihat dulu, ya, di 2 Korintus itu. Mari kita lihat pelan-pelan sudah kasih. Ya, mari kita belajar, ya, 2 Korintus 5 sudah kasih. Mari kita lihat. Ya, jadi maksudnya kita lihat dulu sebelum 17 itu, kita melihat di ayat 14, ya. 2 Korintus 5 ayat 14 kita lihat. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti
bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, ya, untuk bukan sebagian, ya, untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Kita harus lihat itu dan aminkan, itu sudah mati. Ayat 15. Dan Kristus, ini menjadi kuncinya, telah mati untuk semua orang. Nah, ya, untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, untuk Yesus, ya, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Makanya di ayat 17 itu, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di mana yang lama kita? Kalau kita lihat, ya, makanya saya tidak terlalu suka lagi sekarang melihat saya dulu. Ada yang mengatakan, kalau saya dulu, ya, saya nakal sekali, saya dulu pernah mencuri, saya dulu pernah meninggalkan pacar saya 5 kali dan lain sekali dan lain. Oh, terus bercerita. Jadi jadi berantem kami waktu itu, saya ini itu sampai bisa berjam-jam sudah. Dulu yang diceritakan dulu, ya kan? Buat apa sekarang lagi sudah kasih? Apalagi kalau ada di situ suaminya atau istrinya, kan berantem jadinya. Oh, kau pacaran kau, ya? Katanya lagi susah lagi, ya kan? Berantem lagi. Nah, ini jadi ini yang kita hindarkan sudah kasih. Kalau orang kudus tidak dalam demikian. Ya, yang baru sudah datang. Apa aja yang baru ini? Ini harus kita pikirkan. Hari-hari yang akan datang, bagaimana kita suasana di surga kita nikmati, sehingga kalau kita bekerja, apa yang telah kita kerjakan, apakah saudara seorang pelajar, apakah mahasiswa, apakah orang karyawan, belajar bekerja dengan baik, ya, belajar bekerja dengan sesungguhnya, kerjakan pekerjaanmu dengan baik. Itu fokuskan pikiranmu, sehingga kalau lihat, oh, si A itu kok fokus sekali pekerjaannya, kenapa dilihat bagus semua, luar biasa, ya. Walaupun teman-temannya pada mungkin main dan lain sebagainya, tapi dia fokus kepada pekerjaan. Itu dong seperti yang maksud Tuhan. Tadi seperti saudara kita, ketika penumpang tidak ada, wah, tetapi saya bersyukur. Kalau ibu-ibu itu udah mungkin marah itu, aduh, kamu sampai tidak ada dapat apa-apa, kok gini? Makanya kamu cari dong, jangan selalu di situ, lari ke sana, pergi ke kantor-kantor, begitu dong, katanya kan dia cari. Tapi kalau saudara kita ini, dia merenungkan pikiran Kristus, dia selalu baca firman, merenungkan bagaimana dalamnya pikiran Kristus kepada saudara kita. Ini dalam loh sebenarnya. Tadi aku hampir nangis itu, iya, luar biasa. Itu bukan main-main apa tadi yang disampaikan. Kalau kita ikuti, ya, saudara kita yang bersaksi, kita ikuti dulu, ya, kita ikuti, ya. Jadi jangan sampai bahwa kesaksian itu anggap biasa, perasaan kita tidak. Saya selalu mulai saat ini saya selalu kalau ada bersaksi bagaimana Tuhan boleh bekerja, bagaimana Tuhan itu terus yang menyampaikan isi hatinya kepada dia. Ini dong kita pikirkan, ini kita renungkan saudara kasih, karena kita di dunia saudara kasih. Coba lihat, ya, apa sih yang kita lihat saat ini? Kalau ada duit mungkin kita satir bersuka cita, tapi kalau nggak ada duit merenung atau cemberut, ya kan sama juga jadi. Sepertinya kayaknya tidak ada ketenangan saudara kasih. Tetapi bersama Kristus saudara kasih ada ketenangan. Maka selalu saya berkata, ya, saya selalu merenungkan, ya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan kepadanya aku ada keselamatan, ya, ada keterangan. Ada saja mungkin sesuatu problem bagi keluarga dan lain sebagainya, tapi saya hanya cukup berdoa, Tuhan berikan kekuatan kepada kami, berikan kekuatan kepada kami, ya. Nah, baik, itu kalau kita menjadi ciptaan yang baru. Jadi pola pikir kita sudah berubah saudara kasih, tidak lagi mengungkap yang lama-lama, ya. Maaf sekali lagi,
Jangan lagi umpamanya ada suatu umpamanya, maaf ya, namanya suami istri dan juga kakak beradik. Dulu pun jangan kamu begini-begini sama saya ya, jangan lagi begitu. Berubahlah, kita berubah ya, jangan lagi kata-kata seperti itu. Ya, sampaikanlah, ya suami saya ini yang baik, diberkati Tuhan. Istri saya ini baik, diberkati Tuhan. Itu saja, supaya nyaman daripada yang dulu-dulu diceritakan. Ya, daripada dulu yang diceritakan, tidak usahlah. Supaya kita happy, bisa bernyanyi, bisa nyanyi. Mari kita nyanyi dulu, nyanyi, ya kan? Boleh tinggi, boleh ini, itu. Jangan lagi nyanyi tapi merenung. Aduh, ngantuk lagi. Kayak sulit. Tidak boleh demikian. Kalau namanya ciptaan baru, tidak seperti itu lagi. Nah, tinggal sekarang, Pak. Saya bersyukur karena saya sudah menjadi ciptaan yang baru. Kenapa? Ya karena kita sudah dalam Kristus. Kita harus aminkan itu. Tidak lagi katakan, apakah saya ciptaan baru? Jangan begitu lagi. Sudah, kita ini sudah menjadi ciptaan baru, saudara kasih. Kenapa? Karena kita sudah dalam Kristus. Ingat, kita sudah ada di dalam Kristus. Bukan lagi di dalam yang lain atau ilah-ilah yang lain, tapi kita sudah dalam Kristus. Nah, kemudian oke. Kita tadi statusnya orang kudus, kemudian kembali kita menjadi hamba kebenaran, kembali kita menjadi ciptaan yang baru, ya. Nah, apalagi sudah kasih, kita ada beberapa poin lagi sampaikan. Yang seterusnya kita menjadi orang benar. Ini menjadi orang benar. Kalau orang dikatakan orang benar, aduh, itu orang-orang kalau saya orang benar katanya pasti orang-orang, wah, itu tidak setuju itu. Bagaimana kau orang benar? Langsung disemprot itu, semprot. Ya, tapi bagus kasih kita dikatakan menjadi orang benar. Nah ini, bagaimana kita menjadi orang benar? Ya, karena dalam Kristus ya status kita menjadi orang benar ya, kita harus yakin dan aminkan bahwa semua hidup kita ini adalah sudah di dalam Kristus ya. Tadi kan sudah kita baca. Nah, kalau untuk demi kebenarannya kita lihat dulu di Roma, sudah kasih di Roma ya. Di Roma kita lihat dulu di Roma 5 ya. Kita lihat pelan-pelan. Roma 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam panggilan dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Haleluya. Jadi Bapak Saudara kasih, nah kita ini adalah sekarang dibenarkan. Tadi saya sudah singgung, dibenarkan bukan karena kita melakukan perbuatan baik kita, bukan karena usaha kita, ya. Bukan karena kita terus berdoa di rumah dari pagi sampai malam atau 24 jam terus berdoa di kamar contohnya supaya kita benar. Bukan demikian saudara kasih. Giliran nanti pas lagi dia bangkit atau juga dari kamar itu mungkin berdoa, karena ada saat-saat dia berdoa di kamarnya berjam-jam, berhari bisa jadi dikatakan seperti terus berdoa ambil bagian berdoa. Ya boleh-boleh saja. Tapi ingat, bukan karena itu supaya kau benar, tidak. Tapi dikatakan tadi kita yang dibenarkan karena iman, karena kita percaya saudara kasih kepada Yesus Kristus. Kita dibenarkan, kita dikuduskan oleh karena kasih kemurahan Tuhan, bukan karena perbuatan baik, tapi semua pekerjaan Tuhan di kayu salib, semuanya adalah karyanya, dan Dia selesaikan semua keadaan kita. Semua dosa-dosa kita sudah diselesaikan melalui darahnya yang kudus itu. Kita telah diampuni melalui darahnya yang kudus itu, ya, sehingga kita menjadi benar di hadapan Allah, ya, di hadapan Allah. Status kita menjadi benar,
Yang tadinya kita orang berdosa ini yang jadi hanya terus salah-salah dan tidak diperhitungkan saudara kasih. Tapi karena kasih karunia Tuhan, saudara saya dan semua yang mendengarkan firman Tuhan ini dibenarkan karena dia beriman di dalam Kristus Yesus kita. Sehingga saudara kasih, karena kita sudah ditebus ya, dan kita telah diampuni melalui darahnya yang kudus itu, maka kita lihat satu lagi dulu di Efesus 1. Kita lihat di Efesus 1 bagaimana Efesus 1 ayat 7 dan 8 yang sudah terus kita sampaikan ini kepada jemaat kita, bagaimana pengorbanan Yesus di kayu salib seperti di Efesus 1 ayat 7 dan 8 itu. Ya, Efesus 1 ayat 7 dan 8, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, ya, yaitu pengampunan dosa. Kalau kita sudah belajar kemarin di KJP di bahasa Inggrisnya dikatakan sana, yaitu pengampunan segala dosa, ya, menurut pekerjaan, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Dalam segala hikmat dan pengertian, jadilah sempurna. Amin. Perbuatan, pekerjaan Tuhan dalam setiap hidup kita. Amin. Sehingga dia di dunia ini selama melayani 3,5 tahun sudah kasih, dia naik ke surga menjadi Tuhan kita. Yang tadi sudah kita dengar bahwa kita dulu menilai bahwa Yesus Kristus itu adalah masih bayi, sudah kasih, ya, masih bayi. Kita bertepuk selamat ulang tahun seperti itu. Tapi ada yang ngasih kado sudah kasih, ya, ada sudah kasih, dan lain sudah kasih, ya, sampai bisa untuk bagaimana berkorban sebanyak-banyaknya untuk memberikan hadiah itu. Itu pola pikir kita dulu. Karena Yesus masih di dalam dunia, dia belum Tuhan, ya. Tetapi setelah dia naik ke surga, sudah dikerjakan apa yang telah dilakukan kepada kita seperti misi Allah, supaya semua orang diselamatkan. Maka kita orang kudusnya dipakai Tuhan saat mengabarkan itu, bahwa Allah kita itu bukan lagi seorang bayi. Amin. Bukan itulah yang supaya kita paham dulu nanti seperti tadi kita baca. Tapi suatu saat akan kita diskusikan lebih dalam lagi. Oke, baik. Nah, sekarang kita menjadi orang benar, ya. Baik. Satu lagi sudah kasih, sebagai penutup sudah kasih, kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Ini kadang-kadang kita namanya dipenuhi Roh Kudus ini ada bermacam-macam sebagai pengertian sudah kasih. Ada kalau namanya dipenuhi Roh Kudus, dikatakan dia harus berbahasa roh, ya, sehingga kalau tidak berbahasa roh itu belum dipenuhi Roh Kudus. Nah, itu ya menurut saudara-saudara kita. Tapi bagaimana saudara kasih? Kita belajar firman Tuhan saudara kasih. Kita lihat dulu. Ini sudah sering kita lihat, ya, di Efesus 1 ayat 13-14 tetap ditayangkan, walaupun itu sudah banyak hafal, tapi tidak apa-apa. Tetap kita bahwa firman ini sangat dahsyat dan sangat luar biasa untuk boleh kita mengerti dan memahaminya. Nah, bagaimana? Kita lihat di Efesus 1 ayat 13-14 dulu, ya. Oke. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ketika kita percaya, Roh Kudus itu sudah permanen diam di dalam diri kita. Tetap saya sampaikan, tidak lagi kita selalu mengundang ada orang, mari kita undang Roh Kudus dalam diri kita, dalam persekutuan kita, supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus saat ini. Mari ingat, yang lemah dikuatkan, nanti yang sakit tuh bisa berbahasa roh. Wah, ada seperti itu. Walaupun ada juga, tapi saya kurang tahu apakah betul itu, tidak, saya kurang tahu, ya. Saya tidak mengatakan sudah benar sudah salah, ya. Tapi ada juga tidak menikmati, dia masih tak lemas-lemas. Dan juga walaupun lama-lama dia nggak ngerti-ngerti, akhirnya selalu kalau pernah saya lihat orang berdoa, diam aja orang, padahal semua orang sudah berbahasa roh, ya kan, tapi dia selalu diam. Nah, berarti saya kurang tahu apakah dia
sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, saya kurang. Tapi firman Tuhan mengatakan untuk untuk kita percaya, kita imani. Dikatakan ketika kamu percaya, ya yang 13 itu kan dikatakan. Ya, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Jadi dimateraikan Roh Kudus itu dalam diri kita, sudah tetap, sudah berdiam di dalam diri kita. Sehingga yang 14 itu ya menjadi jaminan. Apa menjadi jaminan? Dikatakan. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan. Ya, ini luar biasa. Yang jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, bersyukurlah kita ketika kita percaya kepada Kristus. Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Sehingga untuk kita baca lagi Saudara kasih, bagaimana Roh Kudus itu, kita lihat di 1 Korintus 6. Ya, kita lihat lagi satu lagi ini loh. Ini diingatkan saya 1 Korintus 6 ya. 1 Korintus 6 ayat 19 ayat 20 firman Tuhan. Saya bacakan Saudara kasih ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita memuliakan Allah dengan tubuh kita karena Roh Allah berdiam diri dalam diri kita. Supaya kasih, jadi kita harus senantiasa dengar-dengar apa yang disampaikan Roh Kudus itu kepada kita. Ketika kita belajar firman Tuhan, diingatkan Saudara kasih, kalau ketika kita sedih, dia dikatakan memuji Tuhan, datang kepada kebenaran, karena dia lembut. Saudara kasih, kita nikmati hidup kita itu melalui kuasa Roh Kudusnya, supaya terus kita rasakan kuasa Roh Kudus itu bekerja setiap saat di dalam hidup kita, sehingga betul apa yang kita lakukan dan apa yang kita putuskan dalam setiap ya persoalan, ataupun juga dalam setiap perkantoran kita, ataupun dalam keluarga, ingat itu semuanya karena Roh Kudus mengajari Bapak Ibu Saudara dan mengingatkan kepada kebenarannya, sehingga kita tidak pernah salah di dalam melakukan suatu keputusan yang kita lakukan, karena Roh Kudus itu terus memimpin, menuntun, mengajari kita dalam setiap hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih, tetap semangat. Saudara kasih, Bapak Ibu Saudara boleh kuat semua karena kasih karunia Tuhan. Boleh-boleh saja Anda, saya lemah suatu saat, tapi ingatlah bahwa cukuplah kasih karunia Tuhan kepadamu, karena dari situlah kekuatan Allah diberikan dengan sempurna kepada kita, sehingga tetap kita bersukacita terus datang kepada kebenaran. Kalau kita boleh jemaat orang kudus Tuhan, kita setiap hari Senin mari ikuti. Kalau tidak sampai bisa 1 jam, 1,5 jam pun juga boleh. Tapi sudah ada niat kita Saudara kasih, terus supaya kita rasakan senantiasa kasih karunia Tuhan itu dalam setiap hidup kita. Oleh karena itu Tuhan Yesus selalu berkati kita, karena kita senantiasa tetap dalam perlindungan Tuhan dan diberkati. Baik, kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Sangat luar biasa berkat Tuhan ketika kami memutuskan, ketika kami percaya kepada Yesus Kristus, kami menjadi status kami saat ini adalah menjadi orang kudus, menjadi hamba kebenaran, menjadi ciptaan yang baru, menjadi orang benar, dan kami menjadi dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, diberkatilah semua yang hadir saat ini dengan kasih karunia Tuhan, dan juga diberkati juga saudara kami yang mengikuti live streaming Facebook. Diberkati, Roh Kudus-Mu terus bekerja sehingga kami sama-sama dikuatkan, dan kami terus boleh menyampaikan kabar baik sukacita ini, supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan.